أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan pujian kepada Allah, dengan kesempurnaan jalaniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, yang menerangkan dan mengurutkan segala kemuliaan pada hamba-hambanya. Semoga Allah memuliakan kita yang senantiasa tunduk, rukuk dan sujud di hadapan Allah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita senantiasa melantunkan salawat demi salawat dan menjadikan amal-amal kita adalah bentuk kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Dalam ayat Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa pada surah Al-Fatihah pada ayat yang kelima yang Allah selalu mengulang, bahkan kita ulang-ulang dalam salat kita senantiasa menjadi rukun arkan salat. Allah menyebutkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bergantung dan menyatakan hanya Allah semata tempat untuk mengabdi dan meminta tolong pada Allah. Maka ayat ini diulas oleh para ulama-ulama kita. Jika dilihat hadis-hadis yang menjelaskan dialog antara seorang hamba dengan Allah pada surah Al-Fatihah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah penghubung antara Allah dan hamba. Sampai Allah menyebutkan ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka keterhubunganku dengan hambaku pada ayat itu, dan semua yang diminta oleh hambaku maka aku akan kabulkan dan aku akan berikan pada hamba-hambaku. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mulai ayat pertama sampai akhir ada hak Allah, ada hak hamba. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sanalah seorang hamba untuk menegaskan pada dirinya bahwa dia hanya tunduk dan patuh dan hanya meminta pada Allah. Apa yang hari ini kita lihat dalam realitas kehidupan saudara-saudara kita hari ini di Palestina, boleh jadi kita hari ini ke masjid tidak ada hambatan, tidak ada yang menghalangi. Mereka harus datang ke rumah Allah, bahkan beribadah di rumahnya sendiri, harus di bawah dentuman senjata, peluru, rudal dan sebagainya. Tapi mereka tetap istiqamah tunduk rukuk di hadapan Allah. Ini untuk mengingatkan kita betapa sebenarnya keterkaitan hati mereka, ketundukan dan ketergantungan mereka pada Allah melampaui apa yang kita miliki, melampaui apa yang kita punya. Kita boleh jadi hanya karena hujan, hanya karena bertarung dengan malasnya kita tidak hadir ke rumah Allah. Mereka harus dengan nyawa yang mereka pertaruhkan, tapi mereka tetap datang di hadapan Allah, rukuk sujud meminta pada Allah. Maka apa yang Allah sebutkan pada surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu diberitahu oleh Rasul, bahkan bukan hanya untuk sahabatnya, pada sahabatnya yang kecil sekalipun. Ibnu Abbas, Rasul pernah mengatakan ya gulam, menyebutkan Ibnu Abbas yang umurnya 7-8 tahun waktu itu. Lalu kata Rasul, inni mu'allimuka bi kalimat, aku akan mengajarkan padamu beberapa kalimat. Yang di antara kalimat itu kata Rasul, wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah pada Allah. Padahal ini
Imbang apa semuanya 7 tahun. Jadi ini menjadi ibrah betapa Rasul menerangkan pada anak-anaknya, bahkan anak-anak didiknya, para sahabat yang kecil, untuk bertauhid, ketergantungan hati mereka dengan Allah. Jika engkau meminta, mintalah pada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka ini layak untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Jika dia meminta sesuatu, tak salah dia, ayatnya mengatakan minta pada Allah. Maka boleh jadi Allah akan memberikan melalui ayahmu, ibumu. Tapi dia diajarkan bahwa jika dia punya sesuatu, pengen cita-cita, harapan, ayahnya mengatakan minta permohonanmu dan yang engkau inginkan pada Allah, maka Allah akan memberikan. Karena itu janji Allah. Orang mengatakan iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini menjadi ibrah bagi kita, wejangan dari Rasul untuk kita semua, sekecil apapun. Bukan hanya pada persoalan yang besar, hutang dan sebagainya, tidak. Bahkan persoalan kehidupan, pada persoalan yang sangat sederhana, pada persoalan minum, menghilangkan dahaga, makan dan seterusnya, tetap dia katakan, ya Allah hilangkan dahaga, ya Allah hilangkan laparku, ya Allah selesaikan urusanku walau sekecil apapun. Itu maknanya, jika engkau meminta, mintalah pada Allah walaupun hanya hal yang sangat sederhana sekali. Lalu yang kedua dalam hadis itu kata Rasul, wa idza sta'anta, jika engkau minta tolong, fasta'in billah, maka minta tolonglah pada Allah. Ini sama kalimatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hadis ini, wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah pada Allah. Ini untuk menguatkan hati kita. Rasul pernah mengatakan kepada sahabat lain, wahai sahabatku, jika seandainya sendalmu putus, padahal Abdurrahman bin Auf kaya raya, tapi kata Rasul, bukan kau langsung beli dengan uang, tidak. Rasul pertama mengatakan, mintalah gantinya pada Allah. Ini yang dididikkan Rasul untuk para sahabat, untuk senantiasa hatinya lengket, hatinya bergantung pada Allah, bukan pada dirinya atau bahkan pada orang lain. Aku mungkin akan sehat karena ada orang yang selalu merawatku. Aku akan aman karena ada anakku, ada pembantuku, atau ada orang-orang di sekeliling kita. Dia akan tetap mengatakan Allah. Itu maknanya, wa idza sta'anta, jika engkau minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Sampai di ujung hadis itu kata Rasul, la wijtama'atil ummah, kalau seandainya seluruh umat manusia, bukan hanya Indonesia, seluruh umat manusia, kalau mereka ingin memberikan manfaat padamu, maka mereka tak akan bisa memberikan manfaat tanpa izin Allah. Seandainya seluruh manusia memberikan manfaat, memberikan kekayaan, memberikan apapun, tapi kalau kata Allah tidak, maka tak akan bisa satupun memberikan manfaat. Lalu sebaliknya, jika seandainya seluruh manusia memberikan mudarat padamu, ingin membunuh, ingin mencelakakan seluruh manusia, bukan hanya satu orang, seluruh manusia, dan dirinya hanya sendiri, maka itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang disampaikan Rasul supaya menguatkan hati para sahabat dan kita semua untuk selalu bergantung pada Allah dan tidak takut pada kehidupan ini, karena Allah menjamin kita. Maka ajaran-ajaran dan didikan Rasul inilah yang dialami dan menguatkan hati para sahabat. Sampai satu ketika Khalid bin Walid ketika menaklukkan Parsi, semua pasukan sudah dikalahkan oleh Panglima Rasulullah Khalid, dan dia berada di hadapan kerajaan Parsi. Maka berdirilah Ratu Parsi di istananya sambil memegang satu mangkok air, yang air itu berisi racun yang cukup dahsyat dan ganas. Jika seteguk aja diminum oleh orang kebanyakan mati di tempat. Lalu Ratu Parsi mengatakan, wahai Panglima Muhammad Khalid, jika seandainya kau bisa seteguk saja meminum air ini dan engkau masih hidup, maka aku akan tunduk padamu dan Parsi ini akan ditangan. Lalu dengan senang hati Khalid mengambil mangkok dari tangannya Ratu Parsi, lalu dia minum, bukan seteguk, sampai habis air yang ada di mangkok itu, dan Khalid tetap berdiri tegak
dengan sigap di hadapan Ratu Parsi. Ratu Parsi terkejut sampai dia katakan, jika seandainya ada 10 seperti Panglima Muhammad ini di hadapanku, maka bukan hanya Parsi yang tunduk di tangan Muhammad, seluruh alam ini akan tunduk di tangan dan di bawah kakinya Muhammad. Namun apa yang ingin kita pahami, bahwa begitu Khalid memegang mangkok itu, jangan salah, dia membaca satu ayat, dan ini adalah ijawantah dari wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Khalid membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul. Khalid yakin dengan ayat ini, dengan nama Allah tidak ada yang akan bisa memberikan mudarat padaku kecuali atas izin Allah. Dia bukan hanya membaca, tapi hatinya hakul yakin akan janji Allah. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa memberikan mudarat pada kita jika tidak izin Allah, dan tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan manfaat, membahagiakan seluruhnya berhimpun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, ayat yang kita sebut, hadis-hadis ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa jangan terjebak terhadap perlindungan diri kita sendiri dan perlindungan makhluk. Kita terkadang begitu dia punya sesuatu, dia anggap aman dia. Padahal dia katakan, aku bisa maintain kekayaanku, aku bisa maintain ilmu. Ada profesor menjadi guru besar, meneliti, di umur 75 tahun dia pun lupa sendiri dengan penelitian. Kan Allah yang punya ilmu. Ada orang yang punya kekayaan luar biasa, tapi akhirnya Allah tenggelamkan. Satu syarat, ketika dia tidak mengikutkan Allah, maka sangat mudah bagi Allah menyelesaikan apa yang dia ingin. Jika hari ini ada orang memaintain yang di luar dirinya, satu hal yang penting, ruh yang hari ini kita berdiri, kita tunduk rukuk di hadapan Allah, kita bisa berdoa, kita bisa berikhtiar. Jangan salah, roh itu pun di luar kendali kita. Kita hanya bisa memaintain untuk kesehatan kita, tapi memegang roh itu adalah genggaman Allah. Tidak ada yang bisa memastikan. Maka doa ketika mau tidur, bangun tidur, ceritanya hidup dan mati. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Dia mulai dengan nama Allah ketika mau tidur dan mati. Lalu begitu dia bangun tidur, dia ucapkan tasbih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku sesudah mati. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Hari ini kita lihat berita bagaimana khutbah saudara-saudara kita di Palestina. Jangan ragu, doa yang kita panjatkan pada Allah itu diijabah Allah. Jangan sempat ada orang mengatakan, apa dampak doa kita pada saudara kita di Palestina. Allah sudah janji, wa yasta'anta fasta'in billah. Jika kau minta tolong memanjatkan sesuatu padaku, Allah akan tolong. Kalau doa-doa kita tak dikabulkan Allah, maka sudah lama tenggelam Palestina itu di bawah Israel. Sudah lama selesai, tapi mereka tetap berada teguh. Hati mereka tetap iqamah pada Allah. Bagi mereka tidak ada khayalan lagi bagaimana tahun depan jabatanku, bagaimana tahun depan hartaku, bagaimana tahun depan gelarku. Tidak. Mereka hanya bergantung pada Allah. Bagi mereka hari ini siapapun yang mati, abunya syahid, ayahmu syahid, saudaramu syahid, mereka hanya berada menganggap di hadapan Allah, dan mereka hanya memandang surganya Allah. Karena sekarang daerah mereka, tempat mereka adalah ladang-ladang medannya jihad. Maka tak sampai pun semua yang hadir di sana, tapi doa itu silahul mukmin, senjata orang mukmin yang menembus relung-relung yang tak bisa ditembus oleh senjata zahir. Tapi Allah bisa sampaikan itu. Dulu Abraha dengan kesombongannya bisa didatangkan Ababil yang di luar dugaan Abraha. Hari ini maka kita yakin Allah pun pasti menurunkan pertolongannya dari langit dan bumi, yang boleh jadi kita jauh tak bisa membacanya, tapi saudara-saudara kita merasakan kekuatan hati, kekuatan jihad yang Allah ucapkan, dan pertolongan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak pernah mereka duga-duga. Hadirin
Hadirin jamaah salat Jumat dan Allah. Mudah-mudahan hati kita dikuatkan Allah dan saudara-saudara kita di sana dikuatkan Allah keyakinannya dan dimenangkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.